kemudian Google Slide, Google Sheet, sampai yang terakhir Google Classroom, Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kita coba berdiskusi dulu, ya berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Mungkin dalam pengerjaan tugas ada kendala, tugas yang harus dikumpulkan dengan batas waktu sampai tanggal 24 nantinya. Setelah tanggal itu Bapak Ibu, nama-nama peserta yang mengikuti pelatihan ini akan saya kirimkan ke cabang dinas Bernama Meriah, baik itu yang sudah mengisi absensi final kita kemarin sampai dengan siapa saja yang sudah menyelesaikan tugas. Nanti akan saya combine, saya lihat siapa-siapa yang lulus dan siapa yang belum. Jadi untuk keputusan mengeluarkan sertifikat itu semuanya ada di cabang dinas Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan hasil dari kegiatan pelatihan kita saat ini. Saya berikan waktu, silakan Bapak Ibu sambil saya ngobrol. Kalau ada yang menanyakan, mungkin ada kendala di mana belum bisa mengerjakan Google Doc, mungkin belum bisa mengerjakan Google Sheet, atau bagaimana cara mengumpulkan tugas. Ya Bapak Ibu, saya berikan waktu, silakan kalau ada yang menanyakan, saya kasih waktu 10 menit sampai jam 14.55, nanti saya lanjutkan dengan materi kita. Tidak lama itu materinya paling ya sekitar setengah jam lah seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya boleh di chat atau raise hand Bapak Ibu. Ya, silakan di chat atau angkat tangan. Ini ada pertanyaan dari Bu Asri. Mohon di-share kembali. Oh ya, nanti saya coba share Bapak Ibu ya. Kemudian dari Bu Tuti, Pak kalau tugas di classroom boleh pakai screenshot dari classroom lama. Maksudnya classroom mana ya? Mungkin Pak Bu Tuti ini sudah pernah ikut kegiatan yang serupa seperti ini. Kalau sudah pernah, gimana ya? Bagusnya kan berarti kalau sudah pernah berarti Ibu sudah ada file Google Doc-nya dan seterusnya kan sudah ada, ya tinggal di screenshot saja, sama aja sih Ibu. Ya. Screenshotnya di tugas, jangan screenshotnya di slide yang ditempelkan itu Ibu. Saya coba share tugasnya apa saja. Oke, sebentar. Nah, tugasnya itu yang pertama mengelola data di Google Drive. Itu cara membuatnya, ini kan adalah lembar praktek. Nah, buka lembar praktek ini, kemudian klik di lembar praktek. Nah, setelah klik di lembar praktek, Bapak Ibu kerjakannya bukan di sini, tapi kerjakannya di Gmail. Misalnya ini apa? Google Drive. Maka Bapak Ibu buka Google Drive. Buka Google Drive, apa yang diminta di sini, yang diperintahkan di sini, Ibu kerjakan di Google Drive. Kemudian setelah dikerjakan di sini, misalnya di sebuah folder exam material. Nah, Bapak Ibu screenshot, tempelkan di sini. Seperti itu. Slide ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah selesai, kembali ke sini, ke tugas tadi. Kalau punya Bapak Ibu, begitu lihat tugas, nanti ada di sebelah kanan itu ada turn in atau submit lah seperti itu. Artinya mengumpulkan. Ya. Selanjutnya tugasnya adalah merapikan email. Nah ini juga sama, lembaga kerja. Kemudian kolaborasi dan Google Doc juga sama. Google Sheet juga ada nomor 6.
Google Slide, ke-7 Google Classroom. Sedangkan nomor 8 ini tidak wajib Bapak Ibu. Nomor 8 ini tidak wajib. Jadi saya pikir ini bisa dilihat di Google Classroom masing-masing, di kelas masing-masing nanti bisa dilihat tugasnya sampai chapter 7. Bagian 7 ini saja. Saya kira seperti itu. Karena Classroom baru belum ada siswanya. Jadi siswanya nanti Ibu ajak saja teman-teman, ya, teman-teman saling kolaborasi. Siswa untuk uji coba Classroom ini nggak harus ini, Ibu, nggak harus siswa, temannya dulu juga boleh, ya, temannya dulu juga boleh. Artinya ini kan hanya uji coba, yang penting kita tahu caranya, seperti itu. Ada lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Nirwana, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Kalau ada, silakan, Bu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Nirwana. Ini angkat tangan. Atau ada yang lainnya, silakan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Oh, ini Agus Agus Nilzon. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Silakan kalau ada dibuka mic-nya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, tidak ada, kita lanjutkan materinya. Materi tentang beberapa pemanfaatan seperti ini. Bagaimana sih membuat Google Meet? Kemudian apa saja yang ada di YouTube? YouTube kan sudah biasa sebenarnya Bapak Ibu, sudah biasa kita gunakan. Cuma apa saja yang ada di sana yang selama ini kita belum paham. Kemudian ada Google Group, Google Chat, kemudian ada Google Calendar ya. Nanti kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Saya coba presentasikan. Kita lihat dulu pertama. Nah, ini panduan tapi ini tidak wajib Bapak Ibu kerjakan.
Untuk belajar saja boleh, silakan, tapi ini tidak dikerjakan dan dikumpulkan. Praktek mengelola kalender, task, dan Meet, Google Meet maksudnya. Nah, kalender. Nah, ini kalender ini kalau kita lihat ini simple Bapak Ibu. Ya, hanya kalender lah. Padahal kalau kita kupas, kalau kita lihat isinya, maka ini sangat bermanfaat bagi kita. Cara buka kalender itu lihat di sini di titik 9 ini, cari kalender. Nah, ini kalender, kita buka. Nah, langsung diarahkan ke ini. Apa yang ada di kalender ini? Nah, di sini ini data saya. Saya Bapak Ibu bisa dilihat latihan Google Batch. Ini punya Benar Meriah, saya tandai, artinya saya diingatkan nanti oleh di email ke saya bahwa ada pelatihan di tanggal 10 sampai 13. Kemudian ini saya tandai, ya, ini banyak, tapi tanggal berapa ini? Ini deadline pekerjaan tugas saya. Kemudian di bulan sebelumnya itu ada laporan, pokoknya ada beberapa kegiatan itu saya tandai di sini. Tujuannya untuk apa? Kita lupa dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang mau deadline. Ya kan? Misalnya kita harus membuat RPP, ada datang pengawas, kita harus menyelesaikan ada apa? Ada acara di tempat keluarga, dan sebagainya. Nah, begitu banyak yang seperti itu, maka kita harus tandai. Biasanya kita kan memberi tanda itu di kalender biasa manual, kita lingkari pakai spidol, kemudian kita tulis itu. Nah, sekarang zamannya sudah canggih, Pak Ibu semuanya, kita membawa data itu kan melalui sebuah handphone, tinggal kita tuliskan dalam kalender ini. Nah, nanti kita akan diingatkan, ya kan, akan diingatkan nih tanggal ini ada kegiatan, ada acara. Nah, jam sekian. Bagaimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya create, ya kan, tanggal berapa? Misalnya tanggal 30, ya kan, tanggal 30. Kemudian waktunya jam berapa ya? Katakanlah jam 6 misalnya. Oke, udah jam 6. Nah, ini apa? Kegiatannya apa? Ya kan, deskripsinya silakan ditulis. Pelatihan GSI 5 misalnya 5. Kemudian 10 menit sebelum ini diingatkan kita, atau 1 hari sebelum acara diingatkan kita, ya kan. Oke, notifikasinya sudah 1 hari, 1 jam, nanti 30 menit diingatkan lagi. Kemudian oke, sudah kita buat. Nah, kalau sudah maka kita klik simpan. Oh, judulnya pengingat pelatihan, save. Nah, ketika kita save, kita lihat tanggal 30 Maret. Nah, di sini ada di bawahnya, ya kan, ada kegiatan. Atau kita mau mengingatkan ada webinar, atau kita mau melakukan Vicon dengan siswa kita. Nah, langsung nanti di sini bisa diaktifkan add Google Meet. Jadi begitu tanggal itu dan siswa akan diingatkan, akan di-email ke siswa kita, nih add, ya kan, siapa saja kita mau email nanti bahwa jangan tanggal sekian itu ada webinar seperti itu, atau ada tatap maya dengan siswa-siswi kita. Nah, ini adalah untuk kalender, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada setting. Apa yang ada di setting ini bisa kita lihat, ya kan, ada event from Gmail, ya kan. Kemudian ada event, kita mau setting event, ya kan, 60 menit. Ini hanya, atau kita mau buat setting kalender. Kalau misalnya kita apa namanya, akun kita banyak,
Nah, kita bisa setting untuk kalender yang lain. Nah, banyak lah di sini. Misalnya ini disuruh rekan Anda mengedit kalender G Suite, kemudian nanti bisa dibaca sendiri. Persiapan belajar seperti saya buat tadi. Kemudian mengundang email rekan Anda, nah, itu guest, ya kan? Kemudian ada persiapan belajar dan seterusnya lah. Nah, intinya kalender ini untuk mengingatkan kita itu ada kegiatan di tanggal tersebut. Nah, kemudian ada task, Bapak Ibu. Task ini tugas. Nah, tugasnya ini juga mirip-mirip lah dengan kalender. Kalau kalender tadi kan mengingatkan juga akan di-email ke kita. Tas juga sama, seperti itu. Kita lihat tas. Nah, ini tas. Tas kemarin juga ada di mana ya kemarin di tugas kita. Juga ada di Google Slide atau apa kemarin juga ada. Ya, seperti itu. Kemudian setelah tas itu ada keep. Nah, ini keep, ya kan? Keep ini memo lah kalau kita ini. Kemudian ada Meet. Nah, Google Meet. Google Meet ini sangat sangat bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita pakai apa namanya? Kita pakai Zoom itu kan dibatasi waktu. Kita dibatasi waktu, kemudian harus berbayar kalau mau waktunya lebih lama. Kemudian apalagi ya, pokoknya kalau Zoom itu kan versi gratisnya kan hanya 40 menit. Sedangkan Meet itu fasilitasnya hampir sama dengan Google apa namanya dengan Zoom, tapi di sini gratis Bapak Ibu. Pakainya tidak ada batas waktu, bisa direkam, ya kan? Kegiatan kita ini bisa direkam. Kemudian ada raise hand-nya juga, ada bisa unmute, ya kan? Membisukan semua kalau ada yang berbicara, ribut kita unmute. Kemudian rekaman ini akan disimpan di drive seperti biasa ini Meet recording. Nah, ini akan tersimpan di sini. Bukan hanya rekaman video, chat juga akan tersimpan di sini. Kemudian keuntungan lain dari Google Meet adalah intinya bisa dipakai tidak batas waktu walaupun partisipan itu hanya 100 orang Bapak Ibu. Hampir lengkap lah. Kemarin kita sudah Google Classroom, kemudian ada Google Doc dan semuanya. Dan kita juga perlu bertatap maya dengan siswa. Ya, pakai saja Google Meet. Jadi satu include semua Bapak Ibu punya Google. Jadi kalau memakai yang lain, misalnya Zoom harus bayar, pakai Webex juga harus bayar, gitu, seperti itu. Ya kan? Padahal ini gratis. Cara buatnya pun gampang. Cara buatnya misalnya kita mau pakai Google Meet, ya kan? Ke Google Meet, tinggal diketik saja di sini, atau langsung di titik 9 ini kita cari Google Meet. Nah ini. Nah, rapat baru atau buat rapat untuk nanti. Nah, tinggal di copy aja aksesnya, copy. Share apa yang di copy ini kita share ke teman lain seperti saya share tadi ke Bapak Ibu. Nanti kita juga masuk melalui link yang kita share tadi. Karena linknya setiap kita membuat rapat, dia linknya akan berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, kan? Jadi kita juga harus masuk ke link yang kita bagikan tadi. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam dengan link yang kita masuk, maka kita akan menjadi yang punyanya. Karena yang membuat link itu kan kita dai akun kita. Nah, di sini untuk record bagaimana? Untuk record itu ada di titik 3 nih di bawah. Titik 3 di bawah ada merekam di sini. Punya saya sudah saya rekam, tinggal kalau sudah selesai saya klik berhenti merekam. Kemudian ubah data letak. Ubah data letak, misalnya begini, mau bersusun, ya kan? Mau otomatis dia ini sendiri, mau hanya presentasi saja, mau di samping. Nah, di samping seperti ini otomatis akan banyak. Mau di samping juga ini. Kalau bersusun,
tadi seperti itu. Saya mau pasang ini juga boleh. Jadi tidak banyak yang ada di sini. Kemudian di sini juga kita bisa mengaktifkan apa namanya bahasa. Jadi seperti subtitle seperti itu ya, subtitle kita bisa bisa aktifkan juga. Kemudian setelan di sini ini untuk melihat kamera kita pakai kamera mana, kemudian audio, kemudian ini yang penting kontrol penyelenggaraan. Jadi share screen-nya saya nonaktifkan, berarti hanya saya yang bisa share screen. Kalau kiriman chat bisa semua. Kalau saya aktifkan ini Bapak Ibu pun bisa share screen di sana. Kemudian di sini juga ada menu papan tulis virtual Bapak Ibu. Nah, coba saya aktifkan. Mulai papan tulis. Misalnya kita mengajarkan apa matematika ya, matematika dengan oke. Misalnya kita sebentar saya hentikan dulu ini. Nah, misalnya kita mau aktifkan ini, kita mengajarkan matematika. Ketika kita mengajarkan matematika kan perlu seperti papan tulis. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Apalagi kalau layar laptop kita misalnya layarnya touchscreen, ya kan? Bisa pakai pena, tinggal ditulis, misalnya akar dari 20, ya kan, tambah 20. Kalau pakai pen itu kan lebih gampang. Nah, seperti itu. Jadi gampang seperti ini. Ya kan? Tinggal kita eh, share ke papan ini namanya papan tulis virtual. Kemudian apalagi ya di sini? Kemudian kita mau merubah latar. Misalnya seperti saya ini. Ini saya buka dulu video saya Bapak Ibu. Nah, di sini. Saya seakan-akan kan berada di sebuah ruangan yang bagus. Padahal saya ini ada di rumah sendiri. Nah, bagaimana mengganti latar ini? Latar itu ada di sini, di titik 3 ini, ubah latar belakang. Nah, tinggal dipilih Bapak Ibu gambarnya mana. Nah, tinggal dipilih. Atau mau ambil gambar yang bukan di sini juga bisa. Tinggal kita upload gambarnya. Ya kan? Tinggal kita upload gambarnya, bawa ke sini. Seperti itu. Saya mau ganti dengan ini. Nah, akan berubah seperti ini. Nanti akan berubah. Saya bisa ganti ini juga. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi walaupun yang intinya di belakang itu screen-nya itu polos, makanya bisa seperti ini. Nah, tinggal kita berikan aja materi ke siswa kita, ya, Bapak Ibu. Kemudian ini sebentar. Nah, ini adalah tadi kita sudah lihat Google Meet. Kemudian apa lagi ya? Google Meet sudah. Saya coba lihat apa lagi. Oh, YouTube. Oke, Bapak Ibu. Nah, di YouTube apa sih yang menarik di YouTube? Kita coba lihat.
Ini Bapak Ibu sebentar saya coba buka YouTube dulu. YouTube, apa yang menarik di YouTube? Yang pertama itu kita bisa lihat, saya coba share, kita bisa lihat, yang pertama kita lihat ini satu screenshot YouTube rumah belajar streaming. Nah, kita bisa cari misalnya rumah belajar. Nah, ini kan kita buka di sini banyak video-video pembelajaran, tinggal Bapak Ibu cari. Nah, ini cara mencari, saya pikir semua ini paham, ya kan? Kemudian screenshot satu video rumah belajar streaming lengkap dengan resolusi 360. Bagaimana cara melihat resolusi? Contoh misalnya saya buka ini BDR SD kelas 4. Cara mengaturnya itu di setelan Bapak Ibu. Setelan, ya kan? Kualitas. Nah, kualitas kita bisa sesuaikan mau 180 ini yang HD. HD mungkin agak terang ya kan, tapi jaringan internet kita harus kuat. Kalau kita pilih otomatis, maka tergantung dari kualitas internet kita. Seperti itu. Ini dia. Dicerah dan terang Bapak Ibu. Kemudian screenshot video lengkap dengan ada subtitle bahasa Indonesia. Ya kan, kita lihat ini bisa nggak subtitle. Misalnya saya coba cari video Google for Education dalam bahasa Inggris. Mungkin ini yang jarang kita ketahui selama ini Bapak Ibu. Misalnya ini ada rekaman video dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, tapi kita bisa mengaktifkan bahasa Indonesia. Oh ini bahasanya baru subtitlenya bahasa Inggris. Kita coba setting dulu. Subtitle. Terjemah opsi. Sebentar saya cari yang Indonesianya. Indonesia. Nah ini Bapak Ibu, bisa dilihat, ya kan? Jadi ini langsung bahasa Indonesia. Jadi kita tidak kesulitan lagi ketika kita mau menonton video-video dalam bahasa Inggris. Walaupun tidak ada teks, pertamanya tidak ada teks, tapi kita bisa setting. Ini juga sama, ini juga bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat ini bahasa Indonesia. Saya setting dulu, ini bahasanya Spanyol. Saya cari Indonesia. Saya lihat apa Ibu? Spanyol pun bisa dirubah dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang hobi drama Korea, nah, bisa juga di sini. Ya kan, bisa. Walaupun drama Korea tidak ada bahasa teks Indonesia, tidak perlu harus mencari sub Indonesia. Kan, tinggal cari aja mana aja, tinggal disesuaikan dengan di setting ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian apalagi di sini ya, YouTube channel, ya kan? Misalnya YouTube channel. Nah ini koleksi saya. Nah koleksi.
koleksi video Anda. Video Anda mana tadi? Video Anda bisa dilihat. Nah, ini video saya, konten saya di sini. Kalau di sini tidak ada, cuma kalau di akun satu lagi ini banyak. Karena ini belum saya upload satupun videonya. Nah, ini channel saya, Bapak Ibu. Kontennya ini adalah rekaman-rekaman dari beberapa video. Nah, ini yang saya upload secara manual. Sedangkan ini adalah hasil live. Nah, kan hasil live ini tersimpan otomatis. Cara lihatnya di sini. Titik garis ini kan, kemudian lihat konten seperti itu. Kemudian playlist. Nah, playlist ini kan, playlistnya maksudnya kita mau menyimpan beberapa video yang akan kita nonton nanti, kan? Misalnya lagu seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mengakses playlist, deskripsi playlist, setelan playlist ya. Misalnya kita coba lihat screenshot dari 2 video rumah belajar streaming lalu simpan di playlist bernama PAUD. Misalnya kita cari playlist baru PAUD, lah SMA SMK. Ini tidak untuk publik, ya kan, untuk kita pribadi. Buat, sudah kita buat. Sekarang kita cari video misalnya rumah belajar rumah belajar. Kita kembali dulu ke YouTube. Rumah belajar. Oke, kemana dia? Ini mau belajar. Kita lihat videonya. Kemudian, kita pindahkan ke playlist. Di sini plus SMA dari playlist yang udah kita buat. Oke, kita cari lagi videonya. Misalnya ini. Kita simpan lagi ke playlist. Oke, sudah. Sekarang kita coba lihat di playlist. Di SMA, ini sebelah kiri saya lihat di SMA. Nah, langsung di sini sudah ada di playlist. Jadi besok-besok kita kalau mau menontonnya, tidak perlu kita cari lagi di sini, tinggal kita buka saja di playlist. Nah, di playlist di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mengedit deskripsi playlist. Nah, ini kan tinggal di sini aja, deskripsi ini. Tinggal kita tulis apa mau ditulis. Setelan playlist, kemudian link YouTube, mengubah setelan playlist. Bapak Ibu semuanya, itu hanya penjelasan-penjelasan yang sederhana. Saya pikir YouTube ini kalau kita lihat sangat biasa lah, kita menonton video, menonton apapun di sini. Tapi kita tidak terlalu paham bagaimana membuat untuk playlist ini, kemudian yang tadi mau subtitlenya, kemudian kita membuat live streaming, ya kan, membuat live streaming di sini,
Ini juga jarang kita gunakan. Kemudian kita juga jarang menggunakan misalnya kita juga jarang mengupload video, jadi kita hanya sebatas sebagai orang yang menonton video-video yang ada di YouTube. Seperti itu. Padahal ini banyak Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada Google Group. Bapak Ibu ya, Google Group. Nah, ini Google Group. Google Group ini apa? Kita bisa memasukkan, sebentar, tunggu dulu sejenak. Dibuka dulu Google Group. Oke, di Google Group ini kita bisa buat grup. Kemudian setelah kita buat grup, maka tujuannya apa? Setelah grup kita buka, misalnya saya buat kemarin Google Batch BM. Sini ada email Bapak Ibu, sehingga saya masukkan. Ketika saya mengirimkan email ke Bapak Ibu, tinggal saya masukkan email dari Google, dari ini. Ya kan, kalau saya mau masukkan email, tinggal saya masukkan email. Nah, email ini. Jadi ketika saya masukkan email ini, maka ke semua email Bapak Ibu yang ada di dalam grup ini, itu bisa masuk. Kemudian juga ketika saya mengirimkan undangan untuk masuk ke Google Chat, juga nanti semua yang ada di Google di dalam grup ini juga masuk. Intinya kita mengumpulkan ini semua ketika kita membuat Google Chat, kita mengirimkan email ke grup kita ini, misalnya ke siswa di sekolah, kita membuat pengumuman ke siswa kita kelas 1A. Kita masukkan dulu dalam grup ini. Ketika kita emailkan ke mereka, nggak usah perlu kita emailkan sesuatu, kita emailkan ke dalam grup, maka semua email ke siswa itu akan masuk. Kemudian Google Chat juga sama. Ketika kita invite siswa, tidak perlu satu-satu, kita tinggal kirimkan undangan saja, undangan dalam bentuk ini. Kemudian ketika kita membuat di Google Drive itu kan ada namanya drive bersama. Nah, drive bersama ini kita harus buat dulu. Ya kan kita harus buat dulu membernya. Nah, membernya ini adalah membernya ini berdasarkan dari grup, ya kan, berdasar dari grup. Contoh misalnya saya mau membuat drive bersama, kita buat dulu, mana dia? Misalnya saya mau drive bersama baru, judulnya GMT GSIBM. Nah, kelola anggota. Nah, ini yang akan saya tambahkan di sini adalah grup ini. Grup ini akan saya tambahkan. Mana dia? Nah, ini Google Batch BM. Google Batch BM. Oke. Dan nah, kirim. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di di Google Drive Bapak Ibu itu sudah ada di drive bersama GSIBM. Jadi kalau saya memasukkan dokumen ke sini, misalnya dokumen upload file, misalnya ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Google Drive. Bapak Ibu di drive bersama nanti ada satu folder namanya GSIBM dan di dalam itu juga ada ini, ya kan? Itu gunanya grup. Jadi sebanyak anggota di grup ini. Jadi anggota grup GSIBM ini ada 160 orang. Ada 160 orang. Jadi semuanya bisa melihat
file ini. Jadi itu gunanya Google Group, Bapak Ibu. Kemudian Google Chat. Nah, Google Chat ini, nah ini juga sama ketika kita mengirimkan undangan ke anggota grup, dan tinggal kita masukkan yang tadi, kita masukkan link grup tadi. Jadi semuanya bisa masuk. Ini tidak semua mengklik undangan yang saya kirim, baru 99 orang dari 160 anggota grup. Ya. Google Chat ini juga ada di email sih Bapak Ibu. Nah ini juga ada di email. Google Chat ini juga ada di email. Nah di email Bapak Ibu juga ada chat. Nah sebelah kiri itu di bawah ada chat, mau chat pribadi, mau room, ya juga ada di sini. Nah ini room, nah ini ada ruangan. Nah ini yang punya kita yang ini. Nah, jadi boleh buka di chat, di Gmail juga ada. Di Gmail ini lengkap semua. Mau ini, mau Meet juga ada, mau Task juga ada, mau Keep juga ada, mau kontak juga ada, semua sudah. Calendar juga ada, semua ada di dalam satu satuan ini, Gmail ini. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk kegiatan penutupan kita. eh, jadi itu, oh nggak kelihatan ya, maaf. Ya, yang nggak kelihatan yang terakhir, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Google Group, intinya Google Group saya share dulu biar Bapak Ibu kelihatan Google Grupnya, grup, ya grup. Nah di sini yang tadi saya buat, Bapak Ibu tinggal dilihat Google Drive itu ada GSEBM. Nah Bapak Ibu nanti ada isi di dalamnya itu adalah sebuah file, itu ada semua di dalam drive Bapak Ibu. Karena ini sudah saya buat satu drive bersama namanya GSEBM. Semua yang masuk ke dalam Google Group ini, ya kan, itu ada di dalam ini. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu untuk pertemuan terakhir kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh di Google Chat atau mau di saya kasih waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Google SketchUp. Nah, ini pertanyaannya ini rada-rada gimana ya? Google SketchUp ini saya sendiri belum sering menggunakan, Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya itu menggambar ya SketchUp. Jadi menggambar seperti grafik seperti itu. Jadi kami belum mempelajarinya, kami hanya mempelajarinya untuk dasar ini
untuk Google tingkat dasar ini Bapak Ibu kita hanya belajar apa namanya, kita sampai di yang tadi materi kita yang ini. Jadi kita hanya dasarnya dulu, kemudian nanti ada tingkat lanjut, nanti ada Google Sheet, Google Site ya, untuk membuat website, Google Site, ya kan, itu untuk membuat website. Kemudian nanti ada Google SketchUp. Banyak Bapak Ibu, Google ini banyak sekali fasilitas-fasilitas dan fitur-fitur yang diberikan. Jadi mohon maaf untuk Google SketchUp ini belum bisa saya jelaskan, saya sendiri masih belajar juga, Bapak Ibu. Kemudian dari Bu Tuti, apa bisa saya berbagi file ke drive bersama? Bisa Bu. Ini sudah saya setting ke drive bersama yang tadi, ya, yang di SIBM tadi. Jadi yang ini sudah saya setting, semuanya bisa membagi file, ya. Semua bisa membagi file ini Bu, pengelola konten. Jadi kalau pengelola konten itu bisa menambah, mengedit, memindah, menghapus. Nah, kalau saya geser ini kelola konten, orang nasional dan seterusnya, kontributor itu hanya dapat menambah, mengedit, tapi tidak bisa menghapus. Nah, ini kalau ini pengelola konten ini adalah hak penuh yang saya berikan. Jadi Ibu bisa share ke sini, nanti akan kelihatan oleh teman-teman semua. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya tunggu sekitar 1 menit lagi. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita tutup saja kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pelatihan kita pemanfaatan akun belajar ID mulai dari hari Kamis kemarin, Jumat, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kemarin kita pending. Kemudian kita lanjutkan hari ini karena janji saya itu ada 4 kali pertemuan. Setiap hari itu hanya 1 jam yang kita adakan supaya Bapak Ibu tidak terlalu menyita waktu dan tidak bosan. Sedangkan untuk pengembangannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Silakan mengerjakan tugas. Sedangkan untuk absensi kemarin sudah masuk ke kita. Saya update-nya kemarin ya, tadi malam ya. Terakhir saya update. Untuk tugasnya masih saya tunggu sampai tanggal 24. Seperti janji saya berikan waktu 2 minggu supaya Bapak Ibu tidak menjadi beban dalam mengerjakan ini. Jadi sedikit santai saja kepada waktu Ibu kerjakan itu hanya 6 bagian. Kalau di situ ada sampai 7 ya, bagian ke-7, tapi yang satu itu kan hanya pengantar di awal pertemuan kita. Sedangkan untuk sertifikat Bapak Ibu semuanya itu semua sertifikat keputusan dari cabang dinas. Ya, cabang dinas Bapak Ibu di Benar Meriah. Saya hanya mengirimkan data nama-nama Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas ataupun Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas. Jadi yang sudah mengerjakan tugas itu dianggap lulus semua. Yang penting mengerjakan. Saya tidak melihat Bapak Ibu bagus, tidak ada grade-nya harus 80 baru lulus, tidak. Yang penting Ibu mengerjakan semua, nanti saya koreksi, saya kembalikan ke Bapak Ibu nanti perbaiki sampai batas waktu itu. Kalau ada yang sudah mengerjakan berarti sudah lulus Bapak Ibu. Seperti itu.
Kalau tidak ada yang mengerjakan, berarti belum lulus. Nah, semua data itu saya berikan ke cabang dinas Benar Meriah. Jadi semua keputusan di sana. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan WA saja saya kalau ada kendala. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan selama beberapa hari ini. Kemudian bisa jadi kadang-kadang saya agak terlambat balas jiwa, harus dimaklumi. Karena ini kegiatan pembahasan, kegiatan seperti ini sampai beberapa kali ini harus bukan hanya bukan hanya di sini, nanti besok saya juga harus mengisi di tempat yang lain. Jadi setiap minggu sampai akhir bulan nanti saya harus mengejar terus supaya apa? Supaya sebelum tanggal 30 Juni itu akun belajar Bapak Ibu tidak dinonaktifkan otomatis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bisa memanfaatkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.